Jangan hanya mengaji saja, harus punya mimpi Bapak Ibu, harus punya gagasan. Ketika di politik ada anak santri, di pengusaha ada anak santri di sana, di pemerintahan, bupati, wali kota ada anak santri, di konten kreator ada anak santri di sana. Bapak Ibu para santri, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah buat acara kita pada pagi hari ini. Masya Allah. Yang terhormat Habib Ges, Ustaz Syahid dan seluruh guru-guru saya, para ulama, para kiai. Terus terang saja jujur, saya merasa kayak tidak ada apa-apanya dibanding kita semua hadir di sini. Sebuah kesempatan mahal, kesempatan berharga bisa hadir di panggung 1000 santri dan juga para penghafal Al-Quran di sini, Masya Allah. Mudah-mudahan profesi saya sebagai konten kreator mudah-mudahan bisa memberikan dampak walaupun mungkin sedikit. Di kesempatan ini tidak lama, Insya Allah, karena banyak tokoh-tokoh dan guru-guru kita juga yang memberikan insight baru, inspirasi, dan juga saya ingin sekali sebenarnya mendengarkan. Terima kasih banyak. Anak-anak santri harus punya mimpi besar, harus punya gagasan besar. Berpikir dari sekarang 5 tahun mau menjadi apa, berpikir dari sekarang mau berbuat apa. Anak-anak santri tidak boleh kalah dengan anak-anak di luar. Saya rasakan betul menjadi seorang konten kreator, merasakan betul menjadi YouTuber di kota Makassar, yang dimana kita diserbu berbagai macam konten-konten yang sebenarnya meninakbobokan kita dalam aturan agama, dari pelajaran agama. Dan inilah kewajibannya Rijal Jamal bersama kita semua untuk bisa sama-sama membantu ini. Bapak Ibu sekalian, anak muda harus tangguh, harus kreatif. Jangan dibilang santri hanya menghafal saja, jangan hanya mengaji saja. Harus punya mimpi Bapak Ibu, harus punya gagasan. Ketika di politik ada anak santri, di pengusaha ada anak santri di sana, di pemerintahan, bupati, wali kota ada anak santri, di konten kreator ada anak santri di sana. Bapak minta tolong, kau masuk pesantren. Nah, anak ini kaget. Yang namanya laki-laki, salah satu cirinya anak laki-laki adalah suka dengan kebebasan, tidak suka dikekang. Oh, tidak bisa Pak, saya mau masuk sekolah yang dekat dari rumah, yang dimana teman-temanku semua di SD itu masuk ke situ. Oh, jangan Kina, tolong masuk pesantren, karena nanti kalau bapak meninggal, siapa yang bisa doakan bapak kalau bukan kamu nak? Kau mami anaknya bapak satu-satunya ini. Lama-lama dibujuk anak ini, akhirnya apa yang terjadi? Lulu pula anaknya. Kenapa? Karena tiba-tiba sang bapak dari kursi, dia tiba-tiba duduk meminta kepada anaknya mencium tangan masuki pesantrennya. Siapa yang bisa doakan bapak ke depan? Bapak tidak ada ilmu agamanya, apalagi mamamu. Kami selalu bertengkar nak, giliranmu nak. Kemudian kalau bapak tidak bisa sukses, paling tidak kau nak masuk ke pesantren. Kira-kira begitulah bahasanya orang tuanya. Akhirnya sang anak mengeluk bapaknya, masuklah ia pesantren, dilempar. Anak ini terdiam Bapak Ibu sekalian, terdiam 21 menit terdiam di atas mimbar, tidak tahu mau bilang apa, di hadapan seluruh jamaah yang banyak, di hadapan para pembina, para kiai, para ustadz. Dia menangis di atas mimbar, lalu kemudian dia turun. Apa ustadznya katakan? Ustadznya bilang, ketahuilah para santri-santri sekalian, contoh yang anak tadi naik itu adalah calon-calon anak durhaka. Dia tidak hargai perjuangan orang tuanya, karena kemudian orang tuanya sudah sekolahkan di pesantren, tetapi tidak belajar dengan baik.
mainnya kurang jauh. Banyak tonji hal-hal baik kah di TikTok. Akhirnya singkat cerita, saya lihat-lihat, oke lah. Per 1 Januari 2021 saya download TikTok. 7 konten terbaik di Instagram yang viralnya satu Indonesia saya upload ulang. Karena konten-konten saya berbau narasi, gagasan, dan berbagai macam sosial movement. Saya upload 7 konten terbaik. Alhamdulillah, pamasena puang Allah Ta'ala. Dari Januari sampai dengan Maret, Alhamdulillah, tidak ada yang nonton. Tidak ada yang nonton. Follower saya itu 29 di TikTok. Padahal di Instagram sudah 70.000, di YouTube sudah 121.000. Saya bilang, apa masalahnya ini? Akhirnya saya berpikir, kayaknya bisa kita menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Disitulah Alhamdulillah konsisten dan sudah 1 juta followers. Alhamdulillah. Bahkan kita melihat Bapak Ibu sekalian, betapa tawadunya kiai kita. Dia hanya punya satu rumah kecil yang terdiri 1 kamar dengan 8 anak. Yang untuk menyambung hidupnya, dia harus jualan minyak tanah. Mari kita belajar dengan jenderal, mantan Kapolri kita, polisi Jenderal Hugeng. Seorang polisi yang anti korupsi, seorang polisi yang memberantas perjudian. Yang betapa sederhananya tidak mau menerima, bahkan tidak mau tinggal di rumah dinasnya, dan tidak mau mengambil haknya. Bapak Ibu, adik-adik, kita punya banyak tokoh, kita punya banyak inspirasi. Mari sama-sama kita jaga agama dan bangsa kita, agar kemudian insya Allah menjadikan negara kita baldatun thayyibatun warabun gapur. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah. Saya Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.